Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahudah. Amma ba'd. Para jamaah, pada sore kali ini kita akan membaca kitab As-Sirat Al-Mustaqim, yang mana merupakan karya atau tulisan dari salah seorang ulama negeri Syam yang bernama Asy-Syaikh Abdullah Al-Harari. Beliau berdomisili lama di negeri Syam sana, tepatnya di Lebanon, tepatnya lagi di ibu kotanya yakni di Beirut. Asli beliau adalah dari negeri Habasyah, yakni negeri yang dulu para sahabat Rasulullah pernah diperintahkan untuk berhijrah ke negeri Habasyah tersebut. Kalau sekarang di dekat negeri Somalia sana. Beliau Asy-Syaikh Abdullah Al-Harari adalah salah seorang ulama pada era sekarang ini yang terkenal dengan keluasan ilmunya di segala macam bidang ilmu agama Islam. Dalam ilmu hadis, dalam ilmu mustalah hadis, dalam ilmu fiqih, usul fiqih, dalam ilmu akidah, apalagi dalam ilmu bahasa Arab, dalam ilmu mantiq, balaghah, dalam nahwu, dan segala macam bidang ilmu agama Islam beliau kuasai dan mendalam. Nah, kitab yang akan kita baca kali ini adalah kitab yang membahas tentang permasalahan akidah. Karena beliau Asy-Syaikh Abdullah Al-Harari dikenal secara internasional, dikenal oleh siapapun bahwa beliau sangat getol, sangat serius, sangat intens dalam memperjuangkan, mengajarkan, dan membela ajaran akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, baik dulu di negerinya sendiri yakni di negeri Habasyah ataupun di negeri orang. Jadi beliau setelah belajar dan mengajar di negerinya sendiri, beliau berkelana keluar negeri dengan berjalan kaki waktu itu. Di perjalanan senantiasa berjumpa dengan orang, menyampaikan ajaran-ajaran agama Islam, terutama yang beliau utamakan selalu adalah ajaran akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Baru setelah itu, setelah orangnya paham tentang akidah yang dasar-dasar, beliau sampaikan ajaran yang lain juga, fikih ataupun yang lain. Nah, kitab As-Sirat Al-Mustaqim ini artinya adalah jalan yang lurus. Yang dimaksud adalah bahwa kitab ini berisi tentang pengajaran akidah Islam yang lurus, yang benar, yang tidak ada penyelewengan ataupun kesesatan di dalamnya. Para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita ikuti kajian pembacaan kitab As-Sirat Al-Mustaqim ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah, As-Siratul Mustaqim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Qala Allah Ta'ala, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Pertama, beliau menyebutkan judul As-Sirat Al-Mustaqim. Sebagaimana kita jelaskan tadi bahwa judul kitab ini mencerminkan isinya bahwa kitab ini adalah kitab tentang ajaran agama Islam yang lurus, yang tidak ada penyelewengan dan kesesatan di dalamnya. Kemudian beliau berkata, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Ucapan Alhamdulillah adalah sering kita ucapkan ketika kita mendapat nikmat dari Allah, sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah. Akan tetapi yang dimaksud di sini adalah pujian kepada Allah bil lisan, dengan lisan. Akan tetapi jika syukur itu sendiri, kita bersyukur kepada Allah, maka tidak mesti harus dengan lisan. Bahkan mengucapkan Alhamdulillah ketika mendapat nikmat itu hukumnya sunnah, bukanlah wajib. Yang wajib adalah
bersyukur kepada Allah dengan cara menggunakan nikmat yang Allah berikan tersebut untuk apa yang diperintahkan oleh Allah, ataupun paling tidak nikmat tersebut tidak dipakai, tidak digunakan untuk hal yang diharamkan atau yang dilarang oleh Allah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada Rasulullah. Yang dimaksud kita bersolawat adalah kita berdoa memohon kepada Allah, semoga Allah memberi rahmat, kemuliaan kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun makna kita bersalam kepada Rasulullah adalah kita memohon, berdoa kepada Allah, semoga Allah memberikan pengamanan kepada Rasulullah, bagi Rasulullah terhadap apa yang beliau khawatirkan, yakni akan umatnya. Jadi hakikatnya kalau kita membaca salam untuk Rasulullah, itu hakikatnya kita mendoakan akan keselamatan kita sendiri, ya. Kemudian beliau menyebutkan firman Allah. Qala Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaknya setiap jiwa, baik dia dari golongan manusia ataupun dari golongan jin, hendaklah dia memikirkan, mempersiapkan apa yang sudah dia amalkan dan berbuat untuk hari esok, yakni untuk hari akhiratnya kelak. Karena yang memberi kemanfaatan nanti di akhirat kelak adalah takwa kepada Allah. Kemudian takwa adalah menjalankan segala apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala apa yang dilarang atau yang diharamkan oleh Allah. Dan termasuk di antara apa yang diperintahkan atau diwajibkan oleh Allah adalah belajar, mempelajari ilmu agama yang wajib memang untuk dipelajari dari seorang guru yang sanadnya bersambung sampai kepada Rasulullah, dari seorang guru yang thiqah, terpercaya. Nah, maka kata beliau menjelaskan ayat ini, seorang hamba, seorang manusia ataupun jin tidak akan mencapai derajat seorang muttaqin, tidak akan mencapai derajat sebagai orang yang bertakwa selama dia tidak mau mempelajari ilmu agama Islam yang memang diwajibkan oleh Allah untuk dipelajari baginya. Jadi dalam ilmu agama Islam nanti akan ada ilmu yang wajib dipelajari, ada yang sunnah saja untuk dipelajari, tidak wajib. Dan nanti yang wajib dipelajari pun ada yang hukumnya wajib itu adalah bagi masing-masing orang, tidak bisa diwakilkan. Setiap orang harus mengetahui, mempelajari ilmu tersebut. Nah, adapun jenis ilmu agama Islam yang wajib yang kedua adalah secara kolektif, atau istilah bahasa Arabnya adalah kifayah. Seandainya di suatu wilayah sudah ada yang mempelajari dan mengetahui tentang hal itu yang kifayah tadi, maka satu wilayah tersebut sudah gugur kewajibannya, tidak diwajibkan lagi untuk mempelajarinya. Nah, maka kata penulis kitab ini menjelaskan, meskipun seorang hamba tadi capek menghabiskan waktu, umurnya, segala macam hartanya untuk menjalankan dan mengamalkan berbagai macam bentuk ibadah, ya, dan juga menjalankan berbagai macam riyadhah atau ikut torekoh, tarekat kalau di sini, ikut sufi dan segala macamnya, akan tetapi tanpa didasari dan dilandasi oleh belajar
ilmunya terlebih dahulu, maka kata beliau tidak akan mencapai derajat seorang yang bertakwa. Demikian kajian pada kesempatan kali ini. Insya Allah akan dilanjutkan pada kesempatan video mendatang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.